Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu dari Saungfish Aquatic. Ini bersama AA Uil tercinta. Mantap. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang, kita akan sharing-sharing dengan AA Uil dari Saungfish tentang bagaimana caranya breeding cana yang baik dan benar. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, and like, dan jangan lupa di share. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan ketika kalian subscribe itu akan menambah semangat bagi kami untuk lebih berkarya. Oke, cekibro. Oke, kita langsung saja ke topiknya ya. Kita bersama suhu kita ini, AA Uil dari Saungfish. Bukan suhunan, ini suhu benar-benar suhu, the real suhu bagi kami, si prajurit Kamar Sato, oke? Nah, jadi gini ini kan pasti teman-teman juga masih banyak yang awam lah, masih banyak yang nggak tahu bagaimana caranya pairing cana kayak gini. Nah, untuk dari Kakak Uil sendiri, ini untuk pairing cana ini kan banyak caranya nih. Nah, untuk dari versi Awil ini cara pairing cana yang benar tuh kayak gimana? Oke, mungkin kalau misalnya pada umumnya mungkin untuk cara ngepairin cana itu bisa disebut gampang, bisa disebut susah juga. Jadi gampang susah. Nah itu, jadi pada dasarnya kalau misalnya kita ngepairin itu, yang pertama kita harus memilih calon indukan. Kirain memilih jenis kelamin. Nah, itu yang kedua. Oh, itu yang kedua. Yang kedua, kita harus membedain jenis kelamin male sama female-nya. Ya, male sama female. Karena kebanyakan yang gagal breeding itu yang nggak tahu si female sama female-nya. Karena si female sama female kalau misalnya disatuin ya pasti berantem lah. Karena memang untuk di cana sifatnya kan predator. Oh iya. Nah, jadi lebih baik. Jangankan cana ya, female sama female manusia berantem. Ya gitu, nantinya gay. Lesbi, female mah. Jadi iya. Oh, lesbi. Pokoknya kaum rainbow. Pelangi. Baca. Nah, jadi untuk ngepairin kalau misalnya udah tahu jenis male sama female-nya, paling tahap selanjutnya kita sekat dulu. Disekat dulu. Disekat ya. Di akuarium yang sama. Nah, kalau misalnya udah disekat, udah kelihatan si ikannya udah ngambang bareng-bareng. Biasanya kan kalau misalnya untuk ke penyekatan, kalau misalkan masih mode flaring, biasanya saling flaring terus saling hajar-menghajar juga. Bertengkar. Itu meskipun disekat tapi modenya itu tetap mode flaring. Nah, terus kalau misalnya udah masuk mode pair, biasanya si ikannya itu suka ada di atas di permukaan air, jadi berdampingan dua-duanya. Bergendeng. Jadi kayak gini nanti. Ya, oh. Ini nih guys. Nah gitu. Jadi udah gini langsung kayak gini. Nah, dari gini jadi gini. Nanti ikannya. Udah gini jadi gini. Nah, Itu ini apa? kuya balap maksudnya. Zeus. Kuya balap. Nah, kalau misalnya udah modenya udah mode pair, nah bisa dibuka si kaca. Oh, kalau udah ikannya udah kelihatan akur, nggak flaring lagi, udah bergandengan, bisa dicoba dibuka. Biasanya itu kalau misalnya untuk penyekatan itu kurang lebih 1 mingguan. Paling cepat atau paling lama? Kalau paling cepat biasanya 3 hari juga cepat. Oh, 3 hari juga bisa. Ada juga. Kebetulan waktu dulu ketika saya ngepairin auranti itu sebenarnya paling cepat lah. Karena pernah saya ngepairin auranti, malah di video saya juga udah saya upload ya. Jadi si auranti itu udah tahu si jenis kelaminnya itu udah male sama female-nya. Udah fix, jantan, betina. Terus saya satuin, akhirnya selama 17 jam coba karena memang udah ada mode pair, jadi saya buka 17 jam. Gak nyampe sehari, guys. Jadi untuk cara membuka si kaca itu relatif ya, tergantung kita harus tahu karakter si ikannya itu harus mode pair atau masih mode flaring. Oh. Nah itu. Kalau enggak bertumbuk nanti. Nah itu. Cuma ini ngomong-ngomong yang punya ikan ini kan Abarik
Ya. Ini juga pair gitu kan. Nah, ini gitu kan udah pair. Nah, terus ini kan jenisnya beda ya. Meskipun ini sama-sama cana. Iya. Tapi ini ada cana limata sama cana Blairoi. dari ya. Iya. Ini suatu keunikan nih kalau misalnya bagi saya, karena memang untuk ke pairin seperti ini sangat susah. Ini juga dulu kalau saya kan ini sebenarnya berawalnya dari putus asa. Jadi dulu tuh saya beli jodohan Blairi, beli pair, jodoh Blairi pair gitu kan. Kok ikannya bertumbuh terus gitu kan, baku hantam terus. Dikirain emang si cowoknya suka KDRT karena dulu cowoknya gede kan. Nah, selidik punya selidik, saya nggak tahu itu cara ngebedain jenis kelaminnya gimana. Dicobalah dilihat gitu kan. Orangnya. Ya. Nggak tahu yang jantan betina yang gimana, pokoknya kok sama, berarti kan berarti otomatis sejenis. Cuman saya prediksinya ini dua-duanya jantan karena yang gedenya itu fix jantan kata yang jualnya. Berarti ini dua-duanya jantan. Akhirnya dari situ waktu itu lagi banyak limbata di sini kan, lah udahlah kita lihat-lihat aja yang jenis kelaminnya beda, karena saya pikir kan dari memang warna berbeda jauh, tapi dari bentuk gitu kan agak-agak mirip gitu kan. Barangkali ini kalau di Indianya ini sejenis limbata gitu kan, ikan sawahnya India gitu kan si Blair ini. Akhirnya dimasukin lah ke situ. Nah kalau dulu kami ngepairinnya itu nggak disekat. Jadi kami ngepairin dengan cara ambil ikan ini dimasukin bareng. Tapi tahu ini kalau ini kelaminnya beda gitu kan. Kita masukin bareng, tiba-tiba awal-awal pairing dulu. Tapi pairing kok jadi malah bergandengan dua-duanya. Ya udah kita sangka ini pair. Jadi kalau dulu cara kami ngepairinnya kayak gitu kan. Memang tahu itu cara disekat, cuman karena kami dulunya frustasi, jadi kami coba siapa tahu dua-duanya stres, jadi kan yang stres sama yang stres barangkali nyambung gitu kan. Ternyata nyambung gitu. Jadi positif sama positif jadi negatif. Nah, negatif sama negatif jadi positif. Gitu. Nah, langsung aja kita lihat. Ini ikannya jadi begini coba ya. Oke. Untuk ceritanya nanti bisa dilihat di channel Saung Fish. Gaskuy. Nah, ini penampakan ikannya. Nah, ini yang ingin saya tanyain ke Awil nih. Ini ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu kan, yang bisa kita terawang untuk sexing sekarang mah. Untuk sexing? Ya, sexing ikan. Untuk membedakan jenis kelamin ikan. Nah, itu lebih baik lah. Jadi untuk jenis kelamin, kalau misalnya jantan biasanya si kepalanya itu kayak huruf U gitu. Untuk dari kepala. Ya, karena memang untuk si posisi kepala itu lebih besar. Terus si ujung si ininya itu lebih dibilangnya nggak lancip gitu. Ujung ke mulut? Nggak lancip. Beda sama kalau misalnya betina, biasanya si posisi kepalanya itu lebih condong ke seperti huruf P. Lebih lancip ya? Lebih lancip. Jadi si ujung si mulutnya itu si cobrotnya, ya, biasanya kan si cobrot. Si cobrotnya, jadi itu lebih lancip udah. Nah gitu. Terus dilihat juga dari posisi anal, kalau misalnya untuk ke lebih lancip ya. Nah kayak gitu. Kalau misalnya posisi analnya itu, kalau misalnya untuk ke jantan, biasanya itu si titiknya itu ada 2. Untuk jantan titiknya ada 2. Nah, si analnya itu. Nah untuk betina biasanya si analnya itu ada titik 1 biasanya. Nih betina titiknya 1. Tapi ini kalau dilihat dari fisik benar nggak? Kalau prediksi kami itu yang jantan yang ini. Ya. Nah ini betinoi. Nah itu betina. Soalnya kan ini udah kelihatan lancip nih si ujung. Oh iya mulutnya ya. Bagi kalau misalnya dilihat dari atas, ini lebih jelas. Nah gitu. Jadi gitu ya udah. Jadi gitu. Jadi ini kami insya Allah nggak salah nih ya. Ya, kalau misalnya ini jelas-jelas ini udah satu pair, meskipun beda jenis cananya, tapi kalau misalnya ini bisa sampai propen, wah ini salah satu cana model baru.
cara model baru. Ini sebenarnya kan di Facebook tuh lagi rame-rame nih, ada yang mengawinkan Setiawarti sama Leheri. Ya. Nah sebenarnya jauh sebelum itu kami sudah mencoba ini eksperimen Limbata dengan Leheri. Jadi namanya Limbari nantinya. Nah, tapi ini kayaknya udah fair ya. Ya udah fair kalau misalnya ini. Kalau misalnya untuk kasih pakannya, kalau misalnya udah fair seperti ini, biasanya kalau misalnya saya pribadi udah, kalau misalnya saya breeding suka dikasih jangkrik, ulat tongkong sama cacing tanah. Oh, yang hidup-hidup. Jadi kalau misalnya untuk cara treatment, kalau misalnya ngepairin itu gak ada treatment buat puasa ya. Oh, kalau Ya. pairing itu dipus aja apa kan? Nah, dipus aja pakai pakan cacing, terus jangkrik sama ulat tongkong. Terus untuk pakannya juga biasanya kalau misalnya saya suka si makanan si ulat tongkongnya itu kasih jagung Oh, ulat hongkongnya dikasih jagung sama untuk jangkriknya. yang ngepair sama jangkrik. Karena kalau misalnya dari burung juga kalau misalnya dikasih jagung pasti birahi. Oh, ini juga untuk menaikkan birahinya Nah, berarti. itu. Anjay, keren sekali. Nah itu sebenarnya mau ditanyakan Ya. untuk pakan yang pairing, untuk yakan yang pairing itu biasanya pakai apa? Ternyata Awil udah inisiatif sendiri, udah dijawab. Memang suhu kami nomor 1, the best pokoknya. Ya intinya kita berbagi ya. Intinya Betul, berbagi ya. pengalaman. Karena memang untuk omset dari penjualan cana, apalagi kalau misalnya kita udah sukses breeding, wah itu omsetnya lebih penghasilannya lebih dari aduhai lah. Iya, lebih lah dari honorer. Nah itu apalagi kalau honorer ya. Iya. Kenapa kalian curhat? Ya kan kita sama-sama honorer Iya, ya. kami sama-sama honorer merasakan hidup honorer seperti apa. Mudah-mudahan kita PT kayaknya lolos. Amin. Doakan juga kawan-kawan Awil ini sedang berjuang di tes P3K, semoga P3K-nya lancar dan menjadi P3K yang sesungguhnya sehingga lebih banyak nanti semangatnya untuk terus berkarya dan membeli cana. Nah itu. Jadi udah tadi kita ulas gimana cara pairing, Heeh. lanjut ke treatment pakannya udah. Nah ini untuk setting tanknya. Nah untuk Setting tank untuk ikan pairing. untuk ikan pairing. Pairing bukan Pair, pairing. pair. Nah, Jadi untuk settingan, nah kalau misalnya untuk si apa akar ya, bukan akar ya. Kalau misalnya biasanya kan untuk yang bagusnya memang pakai ekor tupai. ekor tupai. Nah, cuman untuk ekor tupai biasanya suka ada si bukan keong, jadi intinya suka si bubuknya teh. Muruduur. Muruduur. Oh iya iya, patah-patah gitu, Patah-patah, jadi bala ya. Jadi nantinya bala ya selama terlalu kurang bagus lah untuk nanti si kadar airnya. Nah jadi untuk rekomendasinya ya seperti ini, dikasih tali rapia. Kenapa? Kalau misalnya untuk tali rapia bagusnya jadi nggak bakalan ada sampah lah. Oh iya, jadi nggak akan patah-patah dan Itu. membusuk Nah itu. sehingga kadar amonia dalam air ini bagus. Nah itu. Nah terus ini Hebat sekali ya. udah bagus ya dikasih ini apa? Siri gading. Siri gading. Karena memang untuk siri gading ini untuk menetralisir pH air, jadi untuk menstabilkan biasanya. Oh, Itu manfaat dari siri gading itu. walaupun ini siri gadingnya udah begini, lihat tuh, tinggal tulang. Nah ini sama mungkin daun untuk sedikit. kekurangannya, coba untuk dikasih apa? Tempat Ya sembunyi kendi, gitu. tempat sembunyi. Kalau misalnya pakai pipa, ya pakai pipa. Kalau enggak dikasih potongan dari genting kan suka ada yang melengkung. Oh, Gitu. Jadi biar lebih ke settingan alam sih. jadi lebih nyaman ikannya, itu. lebih natural. Lebih natural. Ini padahal tanknya udah terlihat natural di settingan tanknya. Ini kan keunggulan dari Keunggulan nomor kami satu. itu tank natural, selalu Tapi natural. justru ini jadi bahan inspirasi sih ya untuk ke settingan natural seperti ini, karena memang banyak lumut, jadi si pH air itu lebih stabil lah. Oh, menandakan ini bahwa pH-nya lebih stabil. Lebih stabil. Ternyata usut di balik usut. Ada hikmah di Ada balik hikmah di balik peristiwa settingan natural. Padahal kita tuh sebenarnya pemalas ini. Iya, padahal kita tuh sebenarnya susah untuk rajin Nah, itu memang. jadi untuk ngepairin juga justru si pH air juga lebih apa istilahnya lebih penting ya. Kalau misalnya kita mau mau nyetabilin si pH air,
kalau misalnya nggak pakai sirih gading kita bisa pakai daun ketapang. Oh, kalau nggak ada sirih gading boleh kalian pakai daun ketapang guys. Nah itu. Catat. Nah itu. Apalagi kalau misalnya ini si tanknya dikasih filter air supaya terus-terusan ngalir. Jadi si pH air itu lebih stabil, bahkan lebih bagus. Oh, jadi lebih bagus kalau airnya tuh muter terus gitu. Jadi tetap hidup kayak di dalamnya, kayak di curug. Nah itu. Jadi nanti agak kenyot ah. Kalau nanti kalau misalkan udah bertelur berarti dimatiin. ya, Oh, berarti iya. sip paham. Tapi sekali-sekali sih kalau misalnya untuk itu mungkin bagus untuk settingan kayak maru. Tapi kalau misalnya untuk ngepairin kayak gini, ya mungkin air tenang kayak gini. Oh, untuk menetralkan air salah satunya juga bisa menggunakan overhead atau sirkulasi. Tapi untuk kondisinya pairing ini lebih bagus kalau misalkan airnya tenang. Airnya tenang kayak gini. Nah, kalau lampu ini bagusnya dinyalakan atau dimatikan? Nah, untuk lampu kalau misalnya untuk yang pair kayak gini, intinya 24 jam. Nyala atau meninggal? Nyala. Jadi kenapa? Jadi logikanya supaya si ikannya itu terus-terusan berinteraksi sama pasangannya. Oh, iya. Ini juga sebenarnya udah pernah ngebola, udah kelihatan gitu, udah kelihatan ngebola, ya udah kelihatan ngebola. Cuman ya itu karena mungkin ini kan di pinggir pintu ya. Ya, minang kegeridik. Malu-malu ya kegeridik, malu-malu tuh lihat kalian kangen-kangenan. Sama ininya. Cie. Lantainya ini. Nah, ini lantainya bergoyang jadi. Nah, justru itu jadi salah satu kesalahan untuk para kiper yang breeding. Nah, Sekalian dibahas. itu Jadi kesalahannya. intinya kalau misalnya kita mau ngepairin, intinya harus di tempat yang tenang. Tempat yang tenang nggak keganggu. Nah itu jadi cuma jarang sekali ke lalu lalang Kegiridik. sama manusia. Jadi lebih baik kalau ini di tempat sepi kalau mau pairing ya. Karena saya juga kalau misalnya ngepairin kayak gini, biasanya suka disimpan di gudang, kalau enggak di kamar. Ternyata itulah salah satu alasannya mengapa ikan kami tidak terlihat ngebola-ngebola lagi karena terlalu sibuk orang di sini. Nah itu. Jadi keganggu terus. Intinya malu. Intinya buat malu. ngebola. Nah, sama lah kalian juga malu kalau mau ngebola ya. Oke lah. Mungkin udah cukup jelas ya, bukan cukup jelas, itu Sangat jelas. sangat jelas banget penjelasan dari suhu kita Will ini. Suhunan. Suhu Celsius sih. Ya jangan lupa kalian dukung juga, kalian support channel Saungfish Aquatic. Nanti kami cantumkan di deskripsi ya. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa juga support channel kami agar kami terus bisa berkarya. Oke? Tetap di kamar satu, bukan kamar soto.